Rancangan KUHP menyimpan banyak pasal bermasalah, mengakomodasi penambahan kewenangan polisi dan jaksa. Saya Ervana Trikarna Putri, dan inilah Editorial Tempo. Inilah wajah baru Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP yang baru saja disahkan, buruk dalam proses pembuatan dan burik dalam isinya. Mengabaikan kepentingan publik, pembuatan undang-undang ini diwarnai perseteruan kepentingan di antara lembaga penegak hukum. Prosesnya pun ditengarai syarat praktik transaksional. Di tengah gelombang penolakan kelompok masyarakat sipil dan akademikus, Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan KUHP Selasa 18 November 2025. Dibuat secara tidak transparan dan tergesa-gesa, undang-undang tersebut mengandung banyak pasal yang berisiko menjadi alat represi bagi kebebasan sipil. Setidaknya, KUHP membutuhkan 15 peraturan pelaksana berupa peraturan pemerintah dalam waktu 1 tahun. Peraturan pelaksana itu kuat diduga akan semakin melemahkan posisi masyarakat. Pemerintah dan DPR dengan berbagai motif hanya sibuk mengatur mekanisme kerja untuk menambah kekuasaan lembaga penegak hukum. Mereka mengabaikan substansi pembentukan undang-undang dalam konsep hak asasi manusia, yakni kepentingan masyarakat. Sejak awal, revisi KUHP diwarnai persaingan perebutan kewenangan dalam sistem peradilan pidana antara kejaksaan dan kepolisian. Jaksa menginginkan kewenangan penyidikan tindak pidana ekonomi dan korupsi agar sepenuhnya milik mereka. Sebaliknya, kepolisian meminta seluruh penyidikan tindak pidana dapat mereka tangani. Sementara jaksa hanya berfokus pada proses penuntutan. Maka ketika terjadi tarik-menarik kepentingan, dua lembaga itu mencari cantelan di DPR. Mereka aktif menjalin lobby, termasuk mungkin dengan cara yang tak patut. Setiap tarik ulur kepentingan dalam pembahasan KUHP diselesaikan dalam rapat setengah kamar. Adapun Kementerian Hukum, yang sesuai dengan regulasi adalah wakil pemerintah, terkesan pasif dan tak berkutik. Pada akhirnya, KUHP memberi kewenangan khusus pada Polri dan Kejaksaan Agung tanpa pengawasan yang memadai. Kepolisian menjadi ujung tombak penyidikan karena mengkoordinasi semua penyidik pegawai negeri sipil. Padahal kewenangan polisi semestinya dibatasi dan pengawasannya diperkuat. Karena selama ini, publik mencatat banyak kinerja buruk kepolisian. Kejaksaan mendapat kewenangan membuat perjanjian penundaan penuntutan saat menangani perkara korporasi yang mengakui kesalahan dan memenuhi kewajiban yang telah disepakati. Tak hanya itu, jaksa dan terdakwa bisa bernegosiasi untuk keringanan hukuman. Perihal penerapan restoratif justice, sebuah praktik yang membuka peluang kong kali kong di bawah meja. Dalam pembahasan KUHP, banyak hal substansial yang terabaikan, padahal semestinya dikaji secara mendalam dan melibatkan banyak akademikus serta koalisi masyarakat sipil. Dalih bahwa KUHP mesti buru-buru disahkan karena Kitab Undang-Undang Hukum Pidana akan berlaku pada 2 Januari 2026 merupakan argumen tanpa dasar. Tidak ada ketentuan pembelakuan satu undang-undang bergantung pada undang-undang lain. Pasal-pasal yang memberikan kewenangan yang luas kepada aparat penegak hukum berpotensi menyuburkan pelbagai praktik jahat. Semua orang, untuk menyebut contoh, bisa dijebak, ditangkap, dan ditahan secara sewenang-wenang, meski perkara mereka masih dalam tahap penyelidikan. Tanpa izin pengadilan, aparat bisa menggeledah, menyita, dan menyadap properti publik. Ujung dari praktik sungsang ini adalah melemahnya posisi masyarakat sipil. Kuatnya peran polisi dan jaksa akan menekuk aspirasi orang ramai. Kedua lembaga itu akan menjadi organ negara guna memaksakan kehendak untuk kepentingan politik dan ekonomi jangka pendek pemerintah. Simak editorial dan liputan selengkapnya hanya di tempo.co.